Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran ilmu nahwu yang ke-50 yang akan membahas maf'ul fih atau dzaraf. Maf'ul fih atau sering juga disebut dengan dzaraf adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan atau tempat terjadinya suatu kejadian. Dengan kata lain, dzaraf ini merupakan jawaban dari pertanyaan aina atau di mana dan mata artinya kapan. Contoh, safartu lailan. Safartu saya pergi. Pertanyaannya, kapan kamu pergi? Lailan, pada waktu malam. Sumtu yaumal isnaini. Sumtu, saya berpuasa. Kapan kamu berpuasa? Yaumal isnaini, pada hari Senin. Yang menjawab pertanyaan aina atau mata itulah dzaraf. Jalastu, saya duduk. Di mana kamu duduk? Amamal mimbari, di depan mimbar. Nama tidur, apa al kalbu, anjing. Di mana? Aina, di mana anjing itu tidur? Khalfal babi, di belakang pintu. Jadi sekali lagi dzaraf itu adalah kalimat yang menjawab pertanyaan aina atau mata. Hukum dzaraf. Hukum dzaraf adalah mansub, nasab ya. Ingat-ingat itu penting. Hukum dzaraf adalah nasab. Keterangan yang pertama, hukum dzaraf adalah mansub atau nasab. Terangan yang kedua, maf'ul fih yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu itu dikenal sebagai dzarfuz zaman atau dzaraf zaman. Terangan yang ketiga, maf'ul fih yang digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat dikenal sebagai dzaraf makan. Dzaraf zaman menunjukkan keterangan waktu, dzaraf makan menunjukkan keterangan tempat. Skemanya seperti ini. Dzaraf ada dua, dzarfuz zaman dan dzarful makan. Dzarfuz zaman ini adalah maf'ul fih yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu. Kalau dzarful makan adalah maf'ul fih yang digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat. Apa saja kalimat-kalimat dzaraf ini? Inilah kalimat-kalimat dzaraf. Dzaraf zaman. Kalimat dzaraf zaman antara lain sobahan, waktu pagi, lailan, waktu malam, syahron, bulan, tarotan, terkadang, qobla, sebelum, anifan, baru saja, ghadan, besok. Kalau dzarful makan antara lain fauqa, di atas, baina, di antara, inda, di sisi, waro'a, di belakang, tahta, di bawah, haula, sekitar, yamina, sebelah kanan. Dzarfuz zaman lagi antara lain al-ana, sekarang, ahyanan, kadang-kadang, amsi, kemarin, masaan, sore hari, naharon, siang hari, sanatan, tahun, abadan, selamanya, ba'da, setelah. Kalau dzaraf makan, shimala, sebelah kiri, nahwa, arah, amama, depan, wasato, tengah, huna, di sini. Inilah antara lain dzaraf zaman dan dzaraf makan yang harus kamu hafalkan. Ya, sebetulnya itu tadi adalah hanya sebagian, masih banyak kalimat-kalimat dzaraf yang belum saya sampaikan. Seperti lafal qadiman,
hadisan, lada, aisu, roisama, khina, bukrotan, asyian, idbara, dan selanjutnya. Macam-macam dzaraf. Dzaraf, baik itu dzaraf zaman atau dzaraf makan, itu dibagi menjadi dua. Satu, dzaraf mutasharrif. Dzaraf mutasharrif ialah kalimat yang kadang berfungsi sebagai dzaraf dan terkadang tidak berfungsi sebagai dzaraf. Nah, kalau tidak berfungsi sebagai dzaraf itu sebagai apa? Bisa saja sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, dan lain sebagainya. Contoh, sumtu, saya berpuasa, yaumal isnaini, pada hari Senin. Nah, lafal yaumal isnaini ini sebagai dzaraf. Mengapa? Karena menjawab pertanyaan kapan kamu puasa, berarti menunjukkan keterangan waktu. Yang bukan sebagai dzaraf, contohnya ini, yaumul jum'ati, utawi hari Jum'ah, itu yaumun, hari mubarakun, yang berkah. Hari Jumat adalah hari yang berkah. Kata yaumal isnain, dalam contoh yang pertama ini, di-i'rabi nasab. Kenapa di-i'rabi nasab? Karena sebagai dzaraf atau keterangan waktu. Keterangan waktu dari kata apa? Dari kata sumtu, yang bermakna aku berpuasa. Saya ulangi, yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Kata yaum dalam susunan ini bukan sebagai dzaraf. Yaum yang pertama ini sebagai mubtada dan yaum yang kedua ini sebagai khobar. Dan kedua-duanya dibaca marfu. Karena apa? Karena mubtada dan khobar itu hukumnya adalah rafa. Itulah dzaraf mutasharrif. Sebagian daripada dzaraf mutasharrif ini, farsahun, satu farsah, lahdzatun, sesaat, masaun, waktu sore, usbu'un, seminggu, yaumun, hari, yaminun, sebelah kanan, zuhrun, waktu zuhur, saatun, jam, syahrun, bulan, yasarun, belah kiri, mailun, 1 mil, lailun, malam, sobahun, pagi, sanatun, gorbun, barat, syarkun, timur, janubun, selatan, shimalun, utara, wasatun, tengah. Ini sebagian dari dzaraf yang mutasharrif. Yang kedua, dzaraf ghairu mutasharrif. Dzaraf ghairu mutasharrif adalah kalimat yang tidak digunakan kecuali sebagai dzaraf. Jadi, dzaraf ghairu mutasharrif itu hanya berfungsi sebagai dzaraf. Tidak bisa menjadi mubtada dan tidak bisa menjadi khobar. Sebagian dari dzaraf ghairu mutasharrif adalah khina, ba'da, khilala, tiwala, wara'a, khalfa, fauqa, tahta, inda, baina, lada, tilqa'a, tijaha, nahwa, khawla, asna'a. Terangan. Dzaraf ghairu mutasharrif selalu nasab sebagai dzaraf dimanapun adanya. Saya ulangi, dzaraf ghairu mutasharrif selalu nasab sebagai dzaraf dimanapun adanya. Apakah sebagai maf'ul bih, khobar, atau sifat, dan lain sebagainya. Jadi, dzaraf ghairu mutasharrif ini selalu nasab. Jadi, dzaraf ghairu mutasharrif ini selalu nasab dimanapun berada. Yang kedua, dzaraf ghairu mutasharrif boleh dijerkan dengan huruf jar, min, dan lain sebagainya. Contoh, dakhaltu, saya masuk al-masjidah, masjid, min qablikum, dari sebelum kamu semuanya. Nah, ini qabli dijerkan oleh min. Qabli itu kan dzaraf, dijerkan oleh huruf jar, min. Sirtu min waraihi, sirtu saya berjalan, min waraihi, dari belakangnya. Nah, ini wara itu adalah dzaraf, kemudian dijerkan oleh min, itu boleh. Qul kullun min indillah, qul katakanlah, kullun
segala sesuatu utawi segala sesuatu itu min indillahi, dari sisi Allah. Di sini inda dijerkan oleh min. Ini. Jadi dzarab ghairu mutasarrif itu boleh kemasukan huruf jer. Keterangan yang ketiga, isim-isim yang jatuh setelahnya dzarab senantiasa dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Waro al-baiti. Nah, itu al-baiti sebagai mudhof ilaih. Amamal madrasati, di depan madrasah, di depan si dzarab. Nah, setelahnya dzarab itu adalah mudhof ilaih. Terangan yang keempat, dzarab ada yang berupa isim mu'rab, artinya isim yang bisa berubah-ubah akhirnya, seperti yaumun, lailun, yauman, lailan, syahrun, sanatan, itu semuanya bisa berubah-ubah karena termasuk isim mu'rab. Yang terangan yang kelima, dzarab ada juga yang berupa isim mabni. Mabni yakni yang selalu dibaca dalam bentuk yang sama, seperti haitsu, idza, al-ana, amsi. Ini tidak bisa berubah, haitsu tidak bisa berubah menjadi haitsi atau haitsa. Al-ana tidak bisa berubah al-ani atau al-anu. Amsi tidak bisa berubah menjadi amsa atau amsu. Terus amsi, al-ana, idzan, haitsu. Karena ini termasuk dzarab yang mabni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib. Jangan lupa doakan terus saudaramu di Palestina. Semoga Allah memberikan kemenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin.